Urusan permintaan maaf Ade Armando ternyata masih berkepanjangan. Ketua Umum PSI sudah menyatakan jika seluruh kader PSI mesti patuh pada perundang-undangan, termasuk soal kesejarahan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini dia info terkini Widya. Begitu juga saya mendengar bahwa mertua dari Mas Kaisang itu rumahnya didatangi dan didemonstrasi, ya, bahkan terjadi aksi vandalisme di sana. Gimana Bang Ade? Sudah ada perintah loh. Kalau memang nggak tahan, keluar saja deh. Oh iya, dalam permintaan maafnya, Bang Adi sampai menyebut kemana-mana, malah cerita rumah mertua Kaisang digeruduk, didemo orang. Inilah yang makin tambah runyam. Padahal kata tetangga, orang yang rumahnya tidak berkejauhan menyebut tidak ada demo sama sekali. Jalanan tetap dibuka serta tidak ada penjagaan dari aparat. Apa maunya toh ini Bang Ade? Nambah dosa atau bikin senewen ketua umum PSI? Gara-gara yang dilakukan Bang Ade ini cenderung kayak buzzer. Pokoknya asal nyerang dan mengaitkan dengan apa yang tidak berhubungan sama sekali. Pun menyebut rumah Erina di demo. Ini kan ngawur ben asal, walaupun kita tahu arahnya kemana. Itu semacam pembelaan diri yang tidak setuju dengan isi omongannya, melakukan tindakan di luar batas. Secara tidak langsung, Bang Ade memojokkan masyarakat Yogyakarta yang kedua kalinya. Wah, Mas Kaisang nampaknya tidak begitu ngeh dengan kalimat ini. Tapi bisa jadi emang sengaja tidak ditanggapi. Kan itu bakal berdampak ke partai. Kemudian merembet pada urusan partai yang jadi makin rumit dan jelimet. Sedangkan kapasitas bungsu presiden masih jauh dari matang. Upaya mengejar target mendapat kursi Senayan jelas berimbas pada kemungkinan PSI mendapatkan kursi Senayan. Agak aneh juga dengan pernyataan Bang Ade akhir-akhir ini. Sebagai seorang dosen UI, dia tahu benar posisi undang-undang itu, utamanya kesejarahan dan perolehan status istimewa Jogja. Waktu marak tuduhan politik dinasti, mengapa mengkait-kaitkan dengan Jogja? Lumayan mengejutkan sih, dosen kok tidak jeli menghubungkan politik dinasti sama dengan Jogja. Dan proses yang dilakukan di internal PSI tidak layaknya proses kebanyakan partai politik. Bukankah mestinya resmi dipanggil, diklarifikasi, baru ditentukan sanksinya? Lah di PSI, sanksi disampaikan ketua umum. Padahal pria yang pernah bonyok dihajar pendemo itu mengaku ditelepon jajaran DPP, hanya bukan ketua umumnya. Kenapa sih Bang Ade tidak berkomunikasi secara pribadi juga dengan Mas Kaisang? Atau jangan-jangan Bang Ade sebenarnya ya menolak politik dinasti, hanya berhubung sudah jadi kader PSI, ditambah ketua umumnya putra kepala negara, otomatis nggak mungkin kan melawan narasi umum begitu. Lagian, ngapain sih ngotot bertahan? Ada apa Bang Ade? Toh Anda sudah tidak jadi ASN toh, dan punya kemampuan, masa takut kehilangan sumber penghidupan? Memangnya kader PSI dibayar? Kan tidak. Sebelumnya sudah banyak kok yang cabut dari sana. Ada Samara Amani, ada Guntur Romli, ada Suni Tanuwijaya, serta banyak yang lainnya. Malah sebelum Bang Ade jadi kader PSI, olok-olok partai ini sudah disampaikan Bang Panji Pragiwaksono. Coba deh, simak keanehan-keanehan yang ada di PSI. Bikin nggak banget sama partai itu.
Kita makin yakin ada politik dinasti dalam 2 mingguan ini. Ratusan ribu baliho PSI bertuliskan PSI Partai Jokowi menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Ada rumor juga, partai ini memang disiapkan jadi kapal baru keluarga presiden usai serah terima jabatan. Janji pensiun pernah disampaikan kepala negara kayaknya hanya cerita lalu, dan maraknya baliho PSI partainya Pak Jokowi seakan-akan jadi kontradiksi. Dalam sebuah kesempatan, Gibran juga bilang, kampanye dengan pasang baliho itu cara kuno, jadul, dan konvensional. Namun mengapa sekarang malah digencarkan? Sekaligus ini pertanyaan bagi Ketua Umum PSI yang mengaku partainya anak muda. Kok caranya sama dengan partai lain? Ngandalin baliho juga. Penyebutan nama Jokowi di spanduk malah mengherankan. Apa Kaisang tidak pede? Nyari suara masih bawa nama bapaknya. Nggak yakin orang milih PSI bila mengandalkan seorang penjual pisang. Mana bukti PSI sebagai partainya anak muda? Ngilu rasanya nyebut PSI partainya anak muda. Kaisang sampai pada titik sekarang kan karena anak presiden. Oh iya, Ketua Umum PSI sebelumnya kan Giring Ganesa dan Grace Natali, bukan anak presiden. Malah jadi penyanyi ya Giring itu. Apa bisa keduanya pasang baliho sebanyak sekarang ini? Ya tentu tidak. Makanya pemilu ke depan berapapun kursinya akan ada upaya besar-besaran ke arah sana. Oh iya, yang cukup unik, jika banyak partai ikut mengagendakan capres bertemu kader-kader partai pendukung, PSI ini malah tidak melakukannya. Meskipun Pilpres tahun ini tidak banyak yang menggelar kampanye akbar yang biasanya diadakan oleh partai. Hingga hampir 2 minggu jadwal kampanye, belum ada partai menggelar jadwal kampanye besar. Oh iya, ada info bila rencana PSI akan mengadakan pertemuan di Jawa Tengah. Awalnya ditempatkan di Solo, namun dipindah ke Semarang. Kemudian dibatalkan dan pindah lagi ke Solo. Sampai sekarang agenda itu belum terlaksana. Juga tentang ontran-ontran di internal. Dengar-dengar para calegnya PSI diminta setor calon-calon saksi di TPS. Mereka dijanjikan bakal menerima nominal tertentu. Dan ini tentu wajar saja. Mosok sudah bekerja mengawasi perhitungan suara tidak dihargai. Tapi berdasarkan perkembangan terakhir, nominal yang dijanjikan ditarik kembali. Sehingga nama yang sudah didaftarkan jadi saksi menjadi resah. Mereka berpikiran bakal bekerja tanpa upah. Bisa jadi Bang Ade merasa buntu dan stres. Dia keliru ambil keputusan. Mau mundur malu, melanjutkan juga merasa punya catatan kelam. Naga-naganya, pemilu ini kan bukan hanya jadi tonggak berakhirnya masa jabatan Jokowi, namun juga kalahnya Gibran jadi wapres dan tidak suksesnya PSI merebut kursi Senayan. Masyarakat awam menilai pemilu ini mempertontonkan keserakahan presiden, mengambil banyak hal dan rakyat Indonesia sadar tidak bersedia dibodohi. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya